Teman-teman jangan lupa nonton film Rahasia Rasa di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 20 Februari 2025. Thank you. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi tantangan nggak sih biasanya kayak PK baru itu lebih milih film-film yang lagi hype kayak horor, ini tiba-tiba ada drama terus kuliner yang tadi butuh effort belajar juga resep langsung, itu alasannya apa? Pertanyaannya bagus banget, kalian promo sebenarnya. Jadi ya balik ke tujuan awal kami sebenarnya anak muda jago ini didirikan emang tujuan utamanya kita bukan untuk sekedar mencari keuntungan atau uang. Memang uang atau keuntungan itu penting, tapi yang lebih penting lagi menurut kami adalah bagaimana kita bisa melahirkan ide-ide konsep cerita yang fresh untuk penonton-penonton yang ada di Indonesia, memberikan penonton Indonesia pengalaman yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan ini baru film pertama kami, dan film-film berikutnya tetap dengan semangat yang sama, semangat anak muda ingin memberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh untuk masyarakat Indonesia. Oke, ada lagi? Kita lanjut ke Cio ya. Boleh dipersilakan. Oh, belum banyak. Silakan teman-teman media. Ada riset yang mau melakukan nggak sebelum syuting, misalnya melakukan film kuliner atau acara-acara show share? Tentu banyak banget yang tonton baik film maupun series. Tentunya dengan hasil diskusi sama Mas Greg, sama Jerome juga, sama Mas Hanung tentunya, dan Mas Faye. Aku tuh nonton series di beberapa kayak The Bear, dan film-film kayak Chefnya John Favreau, Burnt-nya siapa namanya, Bradley Cooper, pun film-film Thailand, Hunger gitu. Banyak sih yang aku tonton jadi referensi, karena aku basicnya mulai dari itu. Kalau Jeremy gimana? Referensi filmnya ada nggak sebelum? Jerome. Bisa main aktor ya. Ada. Itu bapaknya Valerie gitu. Itu bapaknya Valerie. Boleh? Ada inspirasi film luar negeri sebagai untuk pendalaman karakternya. Karena kan banyak film-film luar negeri udah membahas film kuliner gitu kan, kayak Ratatouille mungkin. Enggak, ya nonton-nonton aja sih. Kebetulan aku suka nonton film, tapi untuk sebagai referensi langsung sih enggak ya, karena ini film Indonesia, jadi justru lebih banyak ambil referensi dari hal-hal yang aku lihat aja di Indonesia gitu, dari restoran Indonesia, dari terus kita Greg dan orang-orang sekitar. Ada nggak sih kayak bumbu-bumbu masakan yang kalian udah tahu ternyata setelah syuting? Banyak banget. Ya rempah-rempah Indonesia lah. Kalau disebutin satu banyak banget yang mungkin pada umumnya aktornya belum tahu. Mungkin boleh ditambahin sama Bu Yati juga kalau untuk yang beberapa. Aku aja yang sudah banyak umurnya memang lihat, oh ternyata ini masakan, jadi nggak tahu kalau ini ternyata masakan. Belajar lagi. Ya, saya bilang kan kadang-kadang kita yang berumur merasa kita punya dulu, tapi yang bulat itu kita yang Tapi untuk Nadia, kalau Jerome sama Cio kan kayaknya lebih yang chef modern lah, dan sedangkan Nadia itu kayak tadi kayak resto yang tradisional. Nah itu belajar dengan Mas Greg itu sama mereka atau spesifik tradisional tuh seperti ini biar identitas. Pastinya beda sih. Mas Greg juga udah jelas ya. Misalnya mereka lebih yang seperti ini. Kalau aku sebenarnya kayak secara teknis nggak harus presisi kayak mereka, tapi ya karena memang itu sudah setiap hari aku lakukan, jadi memang harus secara kecepatan mungkin potongnya juga nggak bisa yang pelan-pelan gitu. Itu sih. Sebetulnya yang kita pelajari itu bukan masak, tapi yang kita pelajari itu teknik bukan workshop. Nanti di adegan ini tuh ada adegan di mana Cio memotong ini, jadi dia belajarnya itu aja, jadi menghemat waktu dan efisiensi. Karena kalau kita belajar benar-benar belajar masak kan ya lama gitu, karena aturan masak itu kan sesuatu yang sangat rumit gitu. Jadi kita belajar apa yang kita perlu pelajarin aja sekarang untuk membuat film ini seautentik dari ini.
semacam kalau film-film Marvel itu ada end credit dan ada nah, kita menampilkan itu gitu kan. Jadi kita berharap bahwa film ini itu akan terus berkesinambungan karena sifatnya itu petualangan kan film ini sebetulnya. Jadi drama, romance, memang kuliner tetapi lebih kepada petualangan. Jadi ada unsur konspirasinya juga di sini gitu kan. Dan tidak hanya sejarah yang membosankan kesannya, tetapi saya kepengen meramu sejarah di sini. Ada romance-nya, ada adventure-nya, terus ada konspirasinya gitu kan. Jadi seolah-olah kita seperti membaca buku atau menonton film Da Vinci Code gitu kan. Nah pertanyaannya, apakah Da Vinci Code itu beneran ada seperti itu atau tidak? Nah itu kan sebetulnya privilege dari teman-teman semua penonton dalam menafsirkan. Karena tugas dan tanggung jawab seorang kreator adalah menciptakan apa yang disebut hiperrealitas. Realitas ini beneran ada apa enggak sih? Atau ada. Ya itu kan tugas kita. Jadi selalu membuat penonton merasa penasaran dengan itu semuanya. Ada kerjasama dengan chef khusus nggak untuk kita menggunakan chef khusus itu pasti. Di samping saya juga penyuka masakan, bisa memasak juga, tetapi saya tidak menggabah. Saya mengambil seorang chef khusus, Mas Greg, yang memang sekolah di situ. Jadi kita meminta beliau untuk melatih aktor-aktor kita, Jerome terutama, karena dia menjadi ujung tombak dari film ini. Dia menjadi chef yang sangat terkenal, kayak bayarannya kayak Chef Juna gitu loh. Karena role model saya pada saat membuat film itu adalah Chef Juna. Jadi harus meyakinkan gitu. Dan alhamdulillah ternyata Jerome itu suka masak, jadi lebih gampang melawannya. Itu sih. Pak Sanung bikin film dengan tema makanan dibanding dengan film-film sebelumnya, apakah lebih rumit? Karena kan harus menyajikan makanan segala macam. Ini lebih rumit karena saya kepengen ketika penonton menonton film kita itu langsung pengen memburu makanan itu, sehingga saya menggunakan lensa yang berbeda dari lensa yang digunakan. Jadi pada saat adegan memotong itu, saya menggunakan lensa yang ketika kamera lensa itu mendekat ke arah objek itu tetap fokus. Karena rata-rata ada lensa yang ketika mendekati objek sedekat mungkin dengan objeknya itu tuh blur, nggak dapat itu. Jadi untuk ini saya harus membeli lensa, gitu kan, lensa khusus, lensanya itu panjang gitu. Mereka menyebutnya lip lens, jadi lensa kayak bentuknya lipstick begitu. Itu bisa mendekati objek. Jadi pada saat adegan merajang-rajang bawa bombay, tomat apa segala macam itu tetap dengan fokus dan warnanya tetap benar-benar warna tomat merah, tetap terekspos merah gitu kan itu. Jadi kayak membuat film iklan gitu loh. Dan itu karena itu makanya satu kerjasama, saya dibantu banget sama seorang sutradara juga namanya Faye gitu kan. Itu yang betul-betul membantu saya dalam meramu shot-shot agar supaya orang ketika menonton film ini betul-betul gila. Pokoknya nanti pada saat bulan puasa ya tidak mengganggu mereka yang puasa. Berapa lama prosesnya? Ya? Berapa lama proses syutingnya? Sebenarnya proses syutingnya cepat, yang lama adalah menunggu tanggal tayang. Jadi prosesnya sudah 1,5 tahun yang lalu, juga lama. Dan untuk adegan masak-memasak itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, bisa 2 jam, 3 jam. Jadi satu scene, setiap kali saya membuat film satu scene untuk adegan drama yang nangis-nangis itu 2 jam, 3 jam. Ini untuk motong-motong masak itu aja 3 jam, 2 jam sampai 3 jam. Jadi bisa kebayangkan rumitnya, dan pada saat gagal motong harus nyari tomat yang fresh, yang sama freshnya. Harus seger ya? Harus lihat seger gitu, terus nunggu sampai matang peluk-peluk gitu kan. Itu apalagi kan mamut itu kan ada kuahnya ya. Tunggu Mas Greg, kuahnya belum siap. Aduh ya ampun, itu lama banget. Tapi ya moga-moga teman-teman bisa menikmati.